Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan moneter di Indonesia. Nama saya Siti Dwi Ardianti. Saya di sini bertindak sebagai moderator dan pemateri. Ada teman-teman saya yaitu Ana Alaili Rohmia, Mas Nuroh, dan Zahrotin Nafiah sebagai pemateri. Baik, langsung saja masuk ke pemateri pertama. Kepada Ana Alaili Rohmia dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, terus kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif itu sendiri adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan bank. Terus yang kedua itu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif itu yang disebut kebijakan uang ketat. Nah, kebiasaan ini biasanya kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utamanya adalah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi. Tekanan inflasi berasal dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan. Sedangkan tekanan inflasi dari sisi penawaran seperti bencana alam, musim kemarau, distribusi tidak lancar, dan lain-lain itu sepenuhnya berada di luar pengendalian Bank Indonesia. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai dan memelihara tingkat inflasi yang rendah dan stabil, itu diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik itu pemerintah maupun swasta. Tanpa dukungan dan komitmen tersebut, maka niscaya tingkat inflasi yang sangat tinggi selama ini akan sulit dikendalikan. Terus yang kedua yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Nilai tukar rupiah itu sepenuhnya ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Apa yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menjaga agar nilai rupiah itu tidak terlalu berfluktuasi secara tajam. Sasaran kebijakan moneter. Pada umumnya, otoritas moneter atau bank sentral ini menggunakan sasaran antara sebagai strategi operasional atau sasaran antara yang digunakan sebagai indikator dalam penetapan sasaran akhir dari kebijakan moneter. Sasaran akhir kebijakan moneter ini adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen-instrumen kebijakan moneter. Instrumen-instrumen kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu giro wajib minimum. Yang ketiga, fasilitas diskonto. Dan yang keempat, himbauan moral. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan bank sentral dalam melakukan jual beli surat-surat berharga, seperti menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat-surat berharga yang ada di pasar modal.
Hal ini dilakukan dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar atau suku bunga jangka pendek. Suku bunga acuan yang digunakan dalam operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia yaitu disebut dengan BI rate. BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Bank Indonesia akan menurunkan BI rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Semakin kecil persentase tersebut, semakin besar kemampuan bank memanfaatkan likuiditasnya untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, semakin besar persentasenya, semakin berkurang kemampuan bank untuk memberikan pinjaman. Cadangan wajib minimum ini bisa dijaga dalam bentuk kas atau dalam bentuk rekening giro di bank sentral. Persentase cadangan wajib minimum mempengaruhi daya ekspansi kredit. Jika bank sentral menurunkannya, maka daya ekspansi kredit bank umum akan meningkat, sehingga jumlah uang yang beredar itu akan bertambah. Sebaliknya, jika persentasenya dinaikkan, maka daya ekspansi kredit bank umum menurun dan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Yang ketiga yaitu fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pengelolaan dana yang sifatnya itu sementara. Bank umum kadang-kadang itu mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk menambah jumlah uang, bank sentral menurunkan tingkat bunga bagi bank umum. Sebaliknya, menaikkan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang terakhir yaitu himbauan moral. Himbauan moral atau moral suasion, bank sentral dapat melakukan himbauan moral terhadap perbankan. Biasanya, himbauan moral ini merupakan pernyataan bank sentral, misalnya dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia yang sifatnya itu mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro. Informasi ini dijadikan masukan bagi bank-bank umum dalam pengelolaan aset dan kewajibannya. Instrumen ini digunakan untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter lainnya yang dilakukan oleh bank sentral. Baik, saya akan menjelaskan tentang kerangka kebijakan moneter dan peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Kerangka kebijakan moneter Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut dengan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan Bank Indonesia secara konsisten. Terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna mempererat efektivitasnya. Dalam kerangka mencapai sasaran akhiran kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga, dicerminkan oleh penetapan suku bunga sejak 9 Juni 2008. Bank Indonesia menggunakan suku bunga pasar uang antara bank atau disebut dengan PUAB sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Berdasarkan dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia mempunyai peran mengatur jumlah uang beredar yang ada di masyarakat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu, jika bank sentral menginginkan adanya penambahan jumlah uang beredar di masyarakat, maka bank sentral akan membeli surat berharga
dan begitu juga sebaliknya. Dan yang kedua yaitu jika bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka bank sentral menurunkan tingkat diskonto suku bunga pinjaman. Dan yang ketiga yaitu jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral akan mewajibkan bank-bank umum untuk menaikkan tingkat adanya atau tingkat cadangannya minimum.